Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Ya, Mahkamah Konstitusi ya teman-teman memutuskan untuk menyuruh melakukan pemungutan suara ulang di semua tempat ya dalam Pilkada Serang teman-teman, karena dianggap di sini ya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya Andri Susanto ini ikut membantu memenangkan istrinya ya teman-teman, Ratu Rahmatu Zakiyah teman-teman. Nah ini yang kita sayangkan ketika Pilpres dan Pilkada kemarin ya teman-teman. Terlalu banyak cawe-cawe ya teman-teman. Kita minta pertandingan fair tetapi pemerintah ya atau mereka yang ada di dalam pemerintah tetapi sekaligus politisi ini tidak mendengarkan, tidak bisa menempatkan diri. Nah sekarang kalau udah begini di tengah efisiensi anggarannya bagaimana? Ya kan yang dirugikan oleh adalah rakyat ya. Mahkamah Konstitusi tidak salah karena mereka memutus dengan sebagai hakim ya pasti sudah adil, tetapi ini kan karena dianggap cawe-cawe. Nah ini bagaimana pertanggungjawabannya ya, jadi duit rakyat keluar lagi. Dan pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk menyaksikan debat seru antara pakar hukum Bivitri Susanti dan Wakil Ketua Umum PAN ya teman-teman, Saleh Partaunan ya teman-teman. Di sini akan kita simak bagaimana adu perspektif di antara mereka. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Saya sebetulnya tadi pagi setelah subuh itu sempat berkomunikasi, tapi belum secara keseluruhan ya, komunikasinya masih dalam konteks mengevaluasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kelihatannya kita semua sama, yaitu terkejut dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dari seluruh persidangan dan juga proses pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan di Serang itu, kita meyakini bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti yang disampaikan, dan kemudian para saksi yang kita bawa untuk bersaksi di persidangan tersebut kita yakini juga adalah saksi-saksi yang sangat kredibel, termasuk salah satu diantaranya adalah mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi karena itu kita merasa memang ini tidak ada sesuatu yang mestinya salah ya dari pelaksanaan itu, dan agak sulit perasaan kita ada TSM yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pasangan calon yang bertanding di Pilkada Serang ini. Artinya apalagi tapi kalau dari Pak Yandri sendiri juga membantah penjelasannya ke PAN seperti itu? Kita juga tahu bahwa Pak Yandri tidak seperti yang tadi disampaikan di dalam pembacaan dakwaan tadi itu, ataupun apa yang disampaikan oleh hakim itu. Karena kita tahu persis bahwa Mas Yandri ini kan juga adalah politisi yang juga ikut membahas undang-undang pemilu itu. Karena pada saat undang-undang pemilu dibuat, itu Mas Yandri itu adalah wakil ketua pansusnya gitu. Jadi beliau langsung tadi pagi menyebut, saya ini kan tahu ini sebetulnya apa yang dilarang, yang dimaksud dengan TSM ini. Jadi saya tidak bagian dari itu. Kalaupun dikatakan ikut kampanye, sebetulnya tidak aktif seperti yang dituduhkan. Oke, saya mau nanya mungkin pernah jalan bersama sama istrinya, ya wajar lah. Misalnya sebagai pasangan suami istri itu mungkin jalan di beberapa tempat. Jadi kalau itu dianggap sebagai kampanye aktif, ya saya kira itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yandri pada kali. Ya, saya kira kan kita tidak dalam posisi untuk menyidangkan ulang atau membahas ulang putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan tentu saja posisi saya adalah saya mempercayai Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita berdebat soal yang benar yang mana, tapi forumnya seperti ini atau forum-forum yang bukan forum hukum, tidak bisa sekuat apa yang sudah diputus oleh sebuah forum pengadilan. Nah, kita harus paham bahwa yang namanya Mahkamah Konstitusi itu juga misalnya alat-alat buktinya bukan cuma perkataan orang per orang ataupun ahli, tapi juga alat bukti surat ya. Kemudian juga semua kan ada asas yang namanya audi et alteram partem. Jadi semua pihak juga sudah didengar dan seterusnya. Dan persidangan itu terbuka. Itu juga jangan dilupakan. Jadi bahkan kita semua termasuk saya sering nonton di YouTube apa yang terjadi pada saat persidangan, ada cross check, ada pertanyaan bolak-balik dan seterusnya. Jadi berarti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi memang sudah mengalami proses persidangan yang matang. Jadi kalaupun memang ada putusan seperti itu ya tinggal dijalankan saja.
Nah, masalah apakah partai mau menyikapinya secara lebih lanjut kepada anggota-anggota, pemeriksaan dan seterusnya, silakan dilakukan secara internal, tapi ini tidak mempengaruhi makna dari putusan ini. Dan saya justru mengapresiasi, karena saya kira kita sudah lebih dari 10 tahun memperjuangkan supaya yang namanya TSM ini akhirnya bisa diputus di level pilkada, tapi juga di level pilpres ya, yang nasional. Dan sangat jarang, dan kali ini ternyata bisa ada pembuktian yang cukup luar biasa dan putusannya juga cukup progresif di beberapa putusan, sehingga ini apresiasi justru mesti kita berikan, karena memang yang sangat sulit dilacak itu di soal ini nih, di soal pengaruh yang diberikan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Pasti sangat sulit dibuktikan, karena kekuasaan itu sendiri juga mengunci pembuktian-pembuktian biasanya. Oke, Mbak Bivitri. Saya jawab ya. Oke, silakan. Giliran saya. Silakan, Mbak Jadi Saleh. saya senang kalau Mbak Bivitri ini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Partai Amanat Nasional sebetulnya mengapresiasi dan menghormati, bukan menolak. Tadi kebetulan membawa acara kita kan menanyakan bagaimana sikap Mas Yandri. Ya, saya jelaskan sebetulnya. Jadi Mas Yandri menjelaskan bahwa sebetulnya yang dituduhkan kepada dia itu kan tidak seperti itu. Itu satu. Yang kedua, Mbak Bivitri ini kan sebetulnya konsisten juga mestinya terhadap seluruh putusan Mahkamah Konstitusi, karena ada juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dulu ya, yang dulu-dulu yang Mbak Bivitri kritik juga gitu loh. Nah, wajar kalau misalnya putusan itu Kasus sebagai per kasus akademisi. beda. Iya, ya tentu ini juga kasusnya kan beda. Makanya kan wajar saja kalau misalnya sebagai akademisi kita menyampaikan beberapa hal yang menurut kita agak aneh dan janggal. Itu yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan oleh PAN? Ya, kami tentu di PAN itu ada beberapa langkah yang sudah kami siapkan. Pertama, tentu kami akan melakukan evaluasi internal total ya terhadap pelaksanaan pilkada khususnya yang ada di Serang. Ya, apa yang akan dilakukan? Pertama, ya kita akan menyiapkan langkah-langkah penting untuk menyongsong PSU. Dan ini perlu diluruskan juga pada semua pihak bahwa yang putusan Mahkamah Konstitusi bukan menyatakan bahwa pasangan Ratu Najib ini kalah, tetapi adalah putusan yang meminta supaya ini dilakukan PSU seluruh TPS yang ada di Serang. Nah, karena itu kita menyiapkan tentu untuk bertanding ulang. Ya, mudah-mudahan nanti kalau menang tidak ada lagi misalnya tuduhan yang disampaikan seperti itu. Itu satu. Bang Saleh, tapi Kemudian kalau soal evaluasi tadi, apakah juga akan mengevaluasi Pak Yandrinya sendiri? Jadi kita sekarang kan sedang mengevaluasi pelaksanaan pilkada. Jadi yang dilaksanakan itu, yang dievaluasi itu adalah pelaksanaan pilkadanya. Kalau Mas Yandri itu saya kira untuk pelaksanaan evaluasi yang bersangkutan bukan kewenangan dari partai, karena beliau adalah kalau dalam konteksnya sebagai anggota kabinet itu urusannya adalah presiden, bukan urusannya kita. Pasti akan terpengaruh sih. Jadi maksud saya gini, betul kita bisa perdebatkan lagi di warung kopi, di talk show seperti ini dalam diskusi. Tapi seperti yang saya katakan, kan sebenarnya kita harus membaca utuh tuh. Dan menonton juga bisa, dan masih ada di YouTube. Soal apa yang sebenarnya membuat Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan seperti itu. Saya kira Mahkamah Konstitusi tidak sekedar misalnya Pak Yandri mendampingi istrinya, bukan sekedar itu. Tapi semua ada verifikasinya tuh, dan saya ingat bahkan sempat viral ya, ada surat yang dikeluarkan juga oleh Pak Yandri, terlepas dari silakan diperdebatkan itu benar atau tidak, tapi saya yakin itu juga yang mesti kita tunjukkan dalam diskusi, bahwa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu banyak, tentu saja bukan sekedar damping mendampingi, tapi ada hal-hal yang substantif, karena pembuktian terstruktur, sistematis dan masif ini nggak main-main. Makanya selama 10 tahun ini jarang sekali bisa terbukti gitu. Nah, jadi dengan itu maka harusnya benar-benar bisa ditunjukkan kepada publik, karena kalau soalnya adalah apakah boleh seorang suami mendampingi istri, boleh, tapi kan yang dipersoalkan dalam sebuah pemilihan ataupun proses governance yang manapun adalah kemungkinan adanya conflict of interest. Jadi yang dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya apakah ada abuse of power gitu, jadi menggunakan kewenangan yang ada, apalagi memang kita harus ingat jabatan Pak Yandri itu kan Menteri Desa. Sementara yang salah satu yang dibahas oleh Mahkamah Konstitusi, tadi sudah kita dengar cuplikan putusannya, adalah mengumpulkan kepala desa misalnya. Nah, hal-hal itu yang akan menimbulkan persepsi, tadi kan pertanyaan Mbak Cindy kan persepsi ya. Nah, artinya kan persepsi ini kemudian harus direspons dengan kejelasan-kejelasan dari partai soal bagaimana sih sebenarnya aturan mainnya di dalam partai sampai dengan bisa menghindari adanya abuse of power seperti ini. Karena soalnya di jabatan itu, Mbak Cindy. Oke. Jadi Oke, silakan, Bang. saya mau tanggapi ya.
tadi sebetulnya bagus tuh Mbak Bivitri itu menjelaskan, ya kita ndak usah lagi Mulai nyerang. meninterpretasi, menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Tapi Mbak Bivitri ini baru aja mengelaborasi lagi semua putusan ini. Nanti dugaannya begini, tadi kurang lebih begitulah. Kemarin ada ini, ada itu, dan seterusnya. Sebetulnya yang paling penting dibicarakan ke depan itu adalah bagaimana setelah putusan ini. Jadi kalau mau diperbincangkan lagi soal ini, ya udah bikin disertasi aja Mbak, atau tesis atau apa gitu bagi mahasiswa sarjana di bidang hukum, ya itu silakan. Ya itu ya teman-teman, inilah yang dari dulu kita sayangkan ya. Sekalipun di sini Waketum PAN mengatakan ya cuman jalan bareng dengan istrinya. Ya justru itu yang selama ini banyak dimanfaatkan. Dukungan-dukungan simbolik ya secara halus. Ini kan sebenarnya justru kalau bisa dijaga kenapa tidak? Kenapa harus menimbulkan tafsir-tafsir yang seolah-olah pemerintah itu tidak netral. Nah, ini sekarang ini harus ada pemungutan suara ulang. Uangnya ini uang rakyat. Ya, uang rakyat. Kepala daerah yang terpilih tidak bisa langsung kerja, harus lagi ikutan pemilihan pemungutan suara ulang. Habis energi, habis uang. Ini yang bertanggung jawab siapa gitu. Bahkan Deddy Sitorus dalam sebuah rapat meminta seluruh anggota KPU Bawaslu itu mundur kalau punya malu. Nanti kita akan simak videonya di video berikutnya. Jadi nah ini bagaimana pertanggungjawabannya? Ini duit nggak main-main nih, duit banyak ini di tengah-tengah efisiensi ini, rakyat banyak yang ada honorer dirumahkan ini, tiba-tiba harus melakukan ini. Mahkamah Konstitusi tidak salah ya, mereka hanya menegakkan hukum, menegakkan apa yang sesuai hukum gitu kan. Tetapi penyelenggaranya ini bagaimana ini sebenarnya ya kan? Terlalu longgarkah, tidak ketatkah, terlalu sepelekah, tidak netralkah? Kan ini kan jadi banyak indikator yang dimunculkan ya ke permukaan, sehingga ya inilah hasil kerja mereka. Ini kan hasil kerja penyelenggara kan sebenarnya gitu teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.